Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Sebelumnya, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga hati kami tertuju padamu. Basuh dan jamah hati kami dengan darah-Mu yang kudus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih kemuliaan Kau berikan, segala kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Sebab lebih baik sehari bersama-Mu Bapa
ajaib ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Hidup dalam-Mu Tuhan, terlalu ajaib untuk ku pahami. Meski di tengah taufan, tetap ku rasa senang dan heran. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah lekang sukacitaku. Mari sama-sama bersorak bagi Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Sukacita. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Sukacita dalam Tuhan melampaui pikiranku. Damai surga di dalamku memelihara hidupku. Tuhan sudah mengasihiku, takkan pernah lekang sukacitaku. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Sukacitaku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Sebab begitu besar kasih Allah kepada kita. Dialah terang yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita sembah Dia, mari kita nyanyikan Dia lebih lagi. Begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan putranya tunggal. Bagi mereka yang percaya, tiada binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Besar kasih Allah akan manusia,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita melakukan ibadah tutup tahun, ibadah buka tahun, juga ibadah raya hari Sabtu dan Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, biarlah setiap apa yang kami lakukan pada saat ini, tuntunanmu, perkenananmu ada dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sudah siapkan akan hidup di dalam tanah hati kami. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, pakai setiap lidah, bibir, mulut, hati hamba-Mu, dan biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati kami Tuhan, jagai kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 Gereja Yesus Gembala punya satu tema, yaitu panggilan ilahi. Setiap kita ini harus mengerti bagaimana Tuhan memanggil kita secara khusus untuk menjadi umat-Nya. Sehingga setiap kita ini melakukan segala sesuatu itu dalam rencananya. Dan mari kita bahas bagaimana kita menanggapi panggilan ilahi kita. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 3 ayat 4. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Di sini ada peristiwa menarik di mana Musa itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan melalui sebuah peristiwa. Pada waktu itu Musa sedang ada di dalam menggembalakan kambing dan dombanya, dan saat itu Musa itu melihat bagaimana yang namanya kambing dan dombanya itu ada di Gunung Horeb. Saat itu dia melihat ada semak yang terbakar tetapi tidak hangus, dan itu disebabkan oleh malaikat Tuhan. Dan saat itu percakapan antara Musa dan Tuhan itu terjadi tadi waktu Musa, Allah memanggil Musa, dan Musa itu langsung tahu bahwa yang memanggil dia adalah Tuhannya. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana panggilan ilahi itu boleh terjadi dalam kehidupan kita saat kita sedang bekerja, saat kita sedang melakukan kebiasaan kita, saat kita sedang melakukan semuanya seperti yang kita lakukan. Mari kita belajar bagaimana menanggapi panggilan ilahi itu. Ada 3 tanggapan mengenai panggilan ilahi. Yang pertama adalah orang menolak panggilan ilahi. Keluaran pasal 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan mempunyai panggilan ilahi bagi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ini pada awalnya ingin menolak panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di sini Musa takut sekali, bahkan dia mengatakan, Tuhan, aku ini pengen nolak, karena gimana kalau nanti bangsa Israel itu tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan. Bahkan mereka mempertanyakan, Musa, dari manakah datangnya perkataan itu? Apakah dari Tuhan? Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di sini kita melihat ada satu hal di mana Musa pun ingin sekali menolak panggilan Tuhan. Banyak di antara kita yang bisa menolak panggilan Tuhan, tetapi itu adalah rasa ego kita, rasa kedagingan kita. Setiap kita orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita sebetulnya tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu ada di dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saat Petrus ini ingin menolak bagaimana Yesus ingin memakainya. Yohanes pasal 21 ayat 17 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, di sini saya melihat bagaimana Petrus itu ingin sekali menolak panggilannya sebagai gembala. Karena pada waktu itu Petrus masih teringat sekali bagaimana saat Yesus disalib, Petrus ini menolak mengakui Yesus. Di situ Petrus teringat sekali momen itu, di mana Petrus ini merasa dia nggak mampu untuk mengikuti Tuhan lagi. Panggilan Yesus kepada Petrus ini membawa kita
menelaah satu hal Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita ini menolak panggilan Tuhan karena kita merasa, aduh apa aku mampu ya, aduh apa aku ini bisa ya, aduh apa aku ini sanggup melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kita menolak, seringkali kita melihat apa yang ada dalam diri kita. Yesus memakai kita, Tuhan memakai kita, Allah mengurapi kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita. Tetapi Dia sudah menentukan kita ini dipilih sebelum dunia dibentuk. Bapak Ibu Saudara, janganlah tolak panggilan Tuhan saat ini dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin di tahun 2020 ini menghentakkan kita. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan adalah dengan ragu-ragu. Keluaran pasal 4 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini enggak pandai bicara. Dahulu pun enggak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Kadang-kala dalam menanggapi panggilan ilahi kita mempunyai keraguan kita tersendiri. Tadi orang bisa menolak karena dia merasa enggak mampu. Tetapi saat kita ragu-ragu ini ada alasan yang tepat kenapa sepertinya kita jauh dari panggilan Tuhan. Karena dikatakan pada waktu Tuhan memanggil Musa ini adalah untuk menyambung lidahnya Tuhan bagi orang Israel. Dan pada waktu itu Musa mengatakan, Tuhan aku ini berat lidah, aku ini enggak pandai bicara. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, alasan kita ragu-ragu mengenai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu kadangkala kita pakai alasan yang paling logis, alasan yang paling tepat. Kemarin saya sedang ada di kota Yogyakarta dan kemudian saya pesan makanan melalui transportasi online. Di situ saya mendapatkan sesudah pesan, begitu saya pesan ada kurir yang mengantarkan makanan itu, ada namanya di aplikasi itu. Namanya adalah seorang Kristen. Yang mengejutkan adalah adanya gelar di belakang nama orang tersebut. Gelarnya adalah Sarjana Teologia, Magister Teologia. Harusnya orang yang punya panggilan ilahi pasti akan disertai Tuhan, semuanya dimudahkan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya melihat nama tersebut, saya tersentak kaget begitu saja. Tuhan, ini hamba-Mu loh. Orang yang belajar firman-Mu untuk memberitakan firman. Kok orang ini bisa ada di dalam aplikasi online dan dia bekerja di situ. Bapak Ibu Saudara, buat saya itu bukanlah hal yang menjauh dari panggilan Tuhan. Menjauh dari panggilan Tuhan itu berarti Anda melupakan apa yang dimau Tuhan. Sedangkan orang ini yang tadi saya melayani saya di transportasi online ini adalah orang yang menjalani hidupnya dalam panggilannya. Dia berusaha untuk tidak memberatkan orang lain. Kadang-kala kita ragu, benar nggak ya jalan yang aku pilih? Kalau tadi saya melihat bagaimana orang yang menempuh gelar pendidikan dalam sarjana teologia dan magister teologia, nampaknya dia bekerja di transportasi online itu percuma. Tapi buat saya itu enggak, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2020 ini banyak sekali gereja yang mengalami surut di dalam keuangan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan. Saya seringkali di dalam ibadah saya katakan, ayo bantu orang-orang di sekitar. Gereja jangan dilupakan, tapi kita yang mempunyai kemampuan lebih, bantu orang-orang di sekitarnya. Kalau saya lihat bagaimana Paulus menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan. Saat Paulus itu memberitakan firman Tuhan, dia katakan, aku ini sudah selayak dan sepantasnya itu menerima bagian jasmani, karena aku ini memberkati secara rohani. Tetapi justru Paulus itu bekerja sebagai penyamak kulit supaya dia tidak jadi beban bagi orang-orang percaya pada masa itu. Karena orang percaya pada masa itu pun mendapatkan kesusahannya. Nah di sini saya melihat bagaimana sebuah perjuangan Rasul Paulus ini patut kita teladani. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan siaran virtual ini. Saya sedang membandingkan satu hal yang dibangun oleh jemaat Tuhan atau orang-orang di gereja. Hamba Tuhan harus memfokuskan dirinya, mengkhususkan dirinya dan tidak boleh bekerja.
Saya setuju akan hal itu Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Kisah Para Rasul pun saat Rasul Petrus bersama kawan-kawannya mengerjakan pelayanan, mereka ini sangat kehabisan waktu. Karena pada waktu itu jumlah jiwanya meledak dan begitu orang-orang di situ membutuhkan perhatian khusus, Petrus harus melayani ibadah, Petrus harus apa? Kemudian Petrus ini harus fokus. Tapi itu untuk Petrus. Di mana di situ ada ledakan jiwa. Di mana di situ ada pertumbuhan yang sangat pesat. Kalau ada sebuah gereja, gerejanya ini belum begitu banyak orang yang tergabung. Sedangkan saat hamba Tuhan di situ banyak waktu luangnya. Apa salahnya dia bekerja? Karena di desa-desa terjadi seperti itu. Banyak orang dilayani dalam gereja, tapi jumlah orangnya itu tidak banyak. Dan pada waktu si hamba Tuhan ini di masa luangnya, dia bercocok tanam. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup. Kalau di kota, kalau dia punya waktu luang, pakai waktu luang itu untuk sesuatu yang produktif. Di sini kita melihat, yang namanya kita memiliki panggilan ilahi itu bukan berarti kita ini melupakan pekerjaan kita yang produktif. Coba kita pikir, teman kita di gereja Katolik pun demikian. Mereka melayani Tuhan tanpa mempedulikan kepemilikan pribadi. Yang mereka lakukan, kadang mereka buka kafe, mereka buka rumah retret, kadang mereka ada yang punya rumah sakit bahkan. Supaya apa? Supaya pelayanan mereka nggak digantungkan dengan persembahan. Kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan secara khusus Bapak Ibu Saudara, jangan ragu-ragu. Karena Tuhan itu memakai kita dan akan mencukupi kita. Yang ketiga, bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan, panggilan ilahi adalah kita berserah. Berserah ini bukan berarti kita ini menyerahkan diri dan tidak melakukan apa-apa. Yang dimaksud berserah adalah demikian. Keluaran pasal 4 ayat 13 dikatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Di sini Musa mulai berserah bagaimana dia tidak akan menolak panggilannya. Dia tidak akan ragu-ragu akan panggilannya. Justru dia berkata, Tuhan utus siapapun yang kau pandang pantas untuk diutus. Artinya Musa mulai membuka dirinya untuk diutus. Nah di sini menarik Bapak Ibu Saudara. Saat Musa membuka dirinya untuk diutus. Ini adalah hal yang menarik. Karena panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya pada waktu itu belajar di salah satu sekolah tinggi teologi dan di sini yang dibahas di pelajaran itu ada bahas tentang kepemimpinan Kristen. Yang dibahas adalah tokoh Musa. Musa ini kalau kita lihat bagaimana panggilan dia awalnya dia ingin menolak, dia merasa ragu-ragu, dia merasa tidak pantas. Tetapi saat dia berserah kepada Tuhan, yang terjadi adalah dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang patut kita teladani. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita ini susah sekali untuk kita berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir saat kita berserah kepada Tuhan itu artinya kita tidak melakukan apa-apa. Salah. Justru saat kita berserah kepada Tuhan kita akan melakukan banyak hal karena Tuhan memimpin kita dengan ajaib. Kalau kita baca Alkitab, banyak sekali dari murid-murid Yesus ini yang macam-macam sekali pekerjaannya. Saya ingin bawakan Petrus. Petrus ini seorang nelayan, penjala ikan. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi penjala manusia. Seorang yang dirubahkan tadinya menjadi seorang yang penjala ikan, menjadi seorang yang memiliki satu panggilan ilahi yang lebih besar. Yaitu penjala manusia, yaitu pemberita firman Tuhan. Mencari orang-orang supaya datang kepada Tuhan. Tapi begini Bapak Ibu Saudara. Apakah perjalanan Petrus itu mudah? Enggak. Perjalanan Petrus itu perjalanan yang terjal. Ada kalanya dia disanjung, ada kalanya dia mengalami turun, mengalami hancur hati. Ada kalanya dia merasa dipojokkan, ditolak. Bahkan satu kali dia merasa ketakutan oleh orang-orang yang tidak dikenal saat Yesus itu disalibkan. Tetapi lihat bagaimana seorang yang berserah kepada panggilan Tuhan, panggilan ilahi, Tuhan akan sertai. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu perkataan Petrus, itu memberi diri dibaptis. Dan pada waktu itu, pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Bapak Ibu Saudara, saat Petrus dipakai oleh Tuhan menepati panggilan ilahinya, yang menarik adalah begini. Saat Petrus mulai berserah akan rencana Tuhan, dia dipakai luar biasa. Satu kali ada orang minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan aku. Emas dan perak gak ada padaku, tetapi nama Yesus Kristus ada padaku. Bangkit, berjalanlah. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara ada satu kuasa. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib akan orang-orang yang dipanggil secara khusus. Akan orang-orang yang mengerti panggilan ilahinya. Penyertaan Tuhan itu tepat. Mari kita maknai, tahun 2020 ini mungkin adalah panggilan wake up call bagi kita semua. Di mana kita dihentakkan dengan satu peristiwa yang akan merubah cara pola pandang pikir kita. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkelakuan akan berubah dengan total. Dan saat kita ini percaya bahwa Tuhan itu sedang memanggil kita melalui peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui. Untuk mengarahkan kita kepadanya. Maka yang terjadi adalah kita ini senantiasa belajar taat, belajar berserah dan menanggapi panggilannya dengan tepat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai dalam kehidupan kita tidak menanggapi panggilannya dengan tepat. Saat kita mau berserah, kita mau mengikuti panggilannya, mau mengikuti rencananya. Maka kita akan menjadi orang yang pemenang. Panggilan ilahi bukan berarti Bapak Ibu Saudara menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Panggilan ilahi Bapak Ibu Saudara itu ada tempat masing-masing. Ada orang yang dipanggil dalam marketplace, tempat kerja. Ada orang yang dipanggil sebagai karyawan, staff. Ada orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Semua ada porsi-porsinya. Panggilan ilahi ini bercerita bagaimana saat kita bekerja memenuhi porsi kita dan membawa orang mengenal Tuhan. Disitulah panggilan ilahi kita. Sebagai kesimpulan, panggilan ilahi Tuhan untuk kehidupan kita pasti yang terbaik. Bukan rencana kita, namun rencananya. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 sudah berakhir dan akan berakhir. Dan Bapak Ibu Saudara akan memasuki tahun 2021. Tahun 2021, Gereja Yesus Gembala punya satu tema yang baru, yaitu tahun penyertaan Tuhan. Tahun di mana kita akan berjalan bersama Tuhan. Saya ambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15 dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagaimana Musa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupannya. Dan saat Tuhan menyertai kehidupan Musa, Musa ini mengerti apa yang harus dia lakukan. Tahun penyertaan Tuhan ini penting sekali buat kita. Tahun penyertaan Tuhan ini membawa kita melangkah lebih maju lagi. Melangkah lebih yakin lagi di tahun 2021. Jangan bayangkan tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan menghukum kita. Tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan menuntun kita secara khusus untuk lepas dari apa yang sudah kita alami di tahun 2020. Kalau kita sudah dipanggil, Dia akan menuntun kita saat kita mau berserah kepada rencananya. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk tutup ibadah pada kesempatan kali ini. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berbicara, tetapi biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami. Kami mendengarkan, kami melakukan. Apapun firman Tuhan itu yang menegur kami, yang mengarahkan kami, membawa kami lebih dekat kepadamu. Dan sebentar hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami yakin Roh-Mu selalu mengingatkan apa pesan yang merema dalam hati kami untuk kami kerjakan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan selalu berada bersama kami. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Dan sebentar kami akan terima doa berkat, biarlah kami boleh mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan Allah dan kemuliaan Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.